Getting into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow. Beropini merupakan kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan edukasi individu. Opini merupakan respon secara aktif yang menggambarkan ekspresi sikap dan citra diri baik melalui komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Dalam edukasi individu terdapat beberapa jenis opini. Simak video berikut ini untuk mengetahui informasi mengenai jenis-jenis opini dalam edukasi individu. Jenis opini yang pertama yakni opini publik. Opini publik adalah suatu kecenderungan dalam penyampaian masalah atau topik yang bersifat penting. Jenis opini yang kedua yaitu opini individu atau opini pribadi. Opini individu atau opini pribadi yaitu opini yang disampaikan oleh seorang individu terkait suatu hal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis opini yang ketiga merupakan opini kelompok, di mana opini kelompok merupakan pendapat yang keluar dari suatu kelompok berdasarkan fenomena yang sedang terjadi. Jenis opini yang keempat yakni opini umum. Opini umum merupakan pendapat atau gagasan yang sifatnya umum dan telah diketahui oleh khalayak luas. Opini politik. Opini politik merupakan pendapat yang bersumber dari suara politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu sekalian yang telah bersedia untuk hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi saya Nadira Widya Imania dari staf DP3 AKB yang bertugas sebagai moderator dalam kegiatan focus group discussion kali ini. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini yaitu adalah untuk membangun komitmen desa dalam implementasi program percepatan penurunan stunting. Nah, sebelum saya masuk ke dalam FGD kita kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, seperti apa sih urgensi dari penanggulangan stunting itu sendiri. Jadi, stunting itu adalah kondisi status gizi balita yang kronis, terutama pada 1000 HPK, sehingga terjadi gagal tumbuh atau memiliki panjang tinggi badan. Dari penjelasan saya ini tadi dapat menggugah perasaan kita semua untuk lebih fokus dan berkomitmen dalam program percepatan penurunan stunting. Nah, ngomong tentang komitmen nih Ibu, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sekalian dan dipersilahkan mengangkat tangan bagi yang ingin menyampaikan pendapat atau opininya. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk komitmen yang sudah desa lakukan dalam program percepatan penurunan stunting. Di sini saya izin bertanya ya Bu ya. Izin bertanya ya Bu ya. Ini saya di sini sebagai ibu kader di desa ini. Saya izin kepada ibu-ibu yang datang di sini. Menurut pertanyaan Ibu tadi mengenai komitmen ya Bu ya. Komitmen desa mengenai penurunan stunting seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Menurut saya desa ini tuh sudah sangat berkomitmen Ibu. Terus kader-kadernya juga sudah sangat aktif seperti itu. Tidak ada masalah dana, tapi kenapa masalah stunting di sini tuh di desa itu masih tinggi Bu, seperti itu. Baik, saya izin duduk ya Ibu. Iya. Oke, jadi tadi saya dengar bahwa desa sudah sangat berkomitmen ya dalam penurunan stunting ini. Mungkin bisa diperjelas komitmen dana, kader dan lain sebagainya itu seperti apa? Mungkin ada sih. Iya. Kalau di desa X ini kita sudah mengupayakan program stunting melalui pemberian makanan tambahan lokal pada balita stunting yang mengalami stunting atau berada di batas garis merah. Pemberian PMT ini sudah disupport secara full menggunakan dana desa, jadi seluruh pembiayaan pembelanjaan
Oh iya, ini Mbak, kemarin saya sudah sempat ngecek kenapa kok angkanya itu terus meningkat. Nah, ternyata ada kesalahan saat pengukuran. Jadi pas mengukur itu ada kesalahan sehingga di datanya angka stunting itu terus meningkat. Nah, maka dari itu saya mengajak Ibu Kades untuk berdiskusi mencari gimana solusinya. Dan kami memutuskan untuk melakukan pelatihan pada para kader gunanya untuk Oh, berarti masalah lainnya yaitu kesalahan pengukuran ya Bu Bidan ya. Apa penyebab kesalahan pengukuran ini karena human error atau ada penyebab lainnya Bu? Saya izin masuk ya Bu. Jadi kan saya selaku PLKB kemarin itu sudah ikut mendampingi dan menguasai pelatihan ini karena mendengar ada permasalahan berupa kesalahan pengukuran yang tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah saya cross check kembali ternyata masalahnya itu juga ada pada alat ukurnya. Jadi alat antropometrinya di mana alatnya itu lupa dikalibrasi. Nah, harusnya kan kalibrasinya ini rutin seminggu sekali sebelum dilakukan pengukuran pada bayi atau balitanya. Nah, setelah itu sebenarnya ini juga salah saya sih Bu, karena saya banyak program, jadi saya juga lalai dan tidak ikut mengingatkan kader untuk mengkalibrasi alatnya. Nah, Jadi ada masalah kalibrasi alat ya Bu ya? iya. Tapi Tapi bukan cuma alat juga sih, bisa jadi itu karena alatnya sudah lawas Bu, sudah tua. Nah, karena alatnya sudah tua itu kan kurang akurat lah hasilnya, sehingga perlu alat yang baru yang lebih modern. Sebenarnya saya tuh sudah mengajukan ke perangkat desa, tapi sampai sekarang tuh belum ada kelanjutannya Bu. Nah, mungkin saya butuh transparansi dananya ya untuk stunting ini gimana biar saya paham lah, saya ngerti kalau dananya itu dipakai untuk benar-benar untuk stunting atau dipakai yang lain. Karena mungkin emang program PMT-nya tadi jalan ya Bu, tapi untuk pengadaan alat ukurnya tuh masih belum ada sampai sekarang. Jadi kan alat yang baik itu juga penting, berpengaruh pada hasilnya nanti. Jika datanya sudah salah, nanti kan menimbulkan masalah yang lain begitu Bu. betul sekali yang disampaikan oleh Bu PLKB. Ceritanya itu menarik ini, tapi saya juga pengen dengar dari sudut pandang yang lain. Mungkin ada ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Silakan Bu. Ya, jadi kan kita nih perwakilan ibu-ibu yang ikut posyandu, aktif mendampingi anaknya ketika posyandu. Sepengalaman kita sebagai ibu-ibu ini, pas pengukurannya kadernya itu nggak meyakinkan gitu loh Bu. Pas pengukuran dia malah kayak tanya ke temennya, ini bener nggak sih mengukurnya? Kalau kayak gitu kan jadinya meragukan kita ya. Takutnya nanti anak kita harusnya nggak stunting malah jadi stunting gara-gara si kadernya yang dia meragukan itu Bu. Loh Bu, gini ya, kadernya itu udah terlatih loh Bu, udah ada pelatihan, alatnya juga masih ada kok Bu. Jadi menurut saya tidak perlu lah untuk segera diganti alatnya seperti itu Bu. Nah, terus kenapa kalau sudah terlatih ketika kadernya itu mau melakukan pengukuran malah tanya temennya? Terus juga alatnya kan udah ada karetnya tuh, masa nggak perlu diganti kayak gitu? Nanti kan kalau ada salah pengukuran kita dong yang dirugikan. Alatnya itu cuma perlu dikalibrasi aja Ibu. Kalibrasi udah bisa dipakai kok Bu alatnya itu Ibu. Seperti itu Ibu. Ibu, kayaknya pembicaraan kita ini sudah di luar topik ya. Jadi mari kita kembali ke topik pembahasan kita, yaitu komitmen desa. Mungkin Ibu Kades nih ingin menyampaikan pendapatnya Bu? Baik, jadi dana stunting itu di desa kita ini ada sekitar 20 sampai 30 juta untuk intervensi spesifik dan sensitif. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena jumlah kasus stunting di desa kita ini tinggi, sehingga sebagian besar uangnya ini dialokasikan untuk program PMT dari Izin menambahkan beberapa. Silakan. Jadi begini Bu, saya kemarin tuh memang sudah mengecek, memang beberapa itu alatnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini sumber kesalahan dari pengukuran yang dilakukan oleh kader. Dan saya juga sudah melakukan membantu pemerintah desa untuk melakukan sponsorship. Nah,
Nanti ketika adik sudah datang, ini bisa didistribusikan ke posyandu-posyandu yang membutuhkan. Saya izin masuk ya Bu. Silakan. Jadi dimohon untuk pemerintah desa itu bidan ataupun kadernya itu untuk mengkomunikasikan hal ini lebih baik, karena ini kan penting ya ujian buat desa ini mengatasi stunting. Nah, biar masalah-masalah yang tadi sudah dipaparkan itu bisa saya bantu. Jadi untuk pengadaan alatnya mungkin bisa diajukan ke pihak yang berwenang agar segera mengadakan alat antropometri yang lebih modern. Kemudian untuk kemampuan kadernya nanti bisa saya monitoring dan evaluasi lebih intens ketika pelatihan maupun di lapangan saat ada posyandu. Baik, dari pertanyaan yang pertama tadi, jadi bisa saya simpulkan bahwa alokasi dana dari Desa X ini sudah dialokasikan sebagian besar untuk program pemberian makan tambahan ya. Dan adanya nilai jumlah kasus stunting yang tinggi di desa ini yaitu karena adanya kesalahan pengukuran, sehingga solusinya yaitu dilakukan pengadaan alat ukur baru, pelatihan kader dan monitoring evaluasi lebih intens lagi begitu ya Bu. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah tadi kesimpulan sudah saya sampaikan tentang hasil identifikasi masalah beserta solusinya tadi, semoga harapannya nanti hasil fokus group discussion kita ini dapat digunakan sebagai perbaikan program dan perencanaan ulang program percepatan program penanganan stunting selanjutnya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya juga ingin mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mohon pamit dulu ya Bu. Itu Iya. ada acara kader mau pengajian. Nah, tadi merupakan penjelasan dari 5 jenis opini dalam edukasi individu. Semoga dari penjelasan tadi dapat membuat teman-teman lebih mengetahui tentang jenis-jenis opini dalam edukasi individu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.